Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus melimpah bagi kita sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan sharing firman Tuhan mengenai Tuhan melihat hati. Topik kita hari ini adalah galau hati. Galau itu artinya risau, sedih, masgul menjadi satu. Dalam King James Version dikatakan groan in the spirit, mengerang di dalam jiwa. Kita akan ambil dari kisah Lazarus dalam Yohanes 11. Dimulai dengan Yohanes 11 ayat 3. Saat itu Maria dan Marta memberi kabar kepada Yesus bahwa Lazarus saudaranya sedang sakit keras. Dan minta Yesus datang untuk menyembuhkan Lazarus. Yesus sangat mengasihi Lazarus, Maria dan Marta. Seperti dalam Yohanes 11 ayat 5 dan Yohanes 11 ayat 36. Dan seharusnya kalau memang dia mengasihi, mendapatkan kabar dan permintaan untuk menyembuhkan Lazarus, seharusnya dia segera pergi. Sebagaimana yang biasa dia lakukan. Apalagi ini orang yang dia kasihi. Tapi ternyata Allah Bapa mempunyai misi lain untuk Tuhan Yesus. Misi lain mengenai kasus Lazarus. Yaitu apa? Untuk memuliakan Allah. Kasus Lazarus ini akan dipakai oleh Allah untuk menyatakan kebenaran Allah. Dalam Yohanes 11 ayat 4. Sehingga Yesus tidak bisa pergi langsung menyembuhkan Lazarus. Maka Yesus memutuskan untuk tinggal 2 hari lagi lebih lama di tempat dia melayani. Sampai akhirnya Lazarus mati. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan hati. Ada orang yang dikasihi, sakit keras dan kita mampu. Dan kita diminta untuk menyembuhkannya. Tapi Allah Bapa punya rencana lain. Dan Tuhan Yesus memilih mengikuti Bapaknya. Keputusan ini mengakibatkan kegalauan kepada banyak pihak. Yang pertama adalah kepada murid-murid. Karena murid-murid dalam Yohanes 11 ayat 12-13 mengira Lazarus masih tidur. Sehingga kalau tidur itu masih bisa disembuhkan. Tapi dalam ayat 14 Yesus katakan Lazarus sudah mati. Sekarang kita pergilah ke tempat Lazarus karena sudah mati. Bisa bayangkan perasaan kegalauan murid-murid. Itu sebabnya Thomas mencurahkan kegalauannya dalam Yohanes 11 ayat 16 dengan berkata, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maksudnya bersama dengan Yesus. Kalimat ini sebenarnya tidak pantas. Tapi dia mempersoalkan keputusan Yesus untuk tinggal 2 hari lebih lama sampai Lazarus mati. Kegalauan juga dialami oleh Marta. Dia merasa sedih karena Lazarus akhirnya mati. Padahal dia sudah minta tolong Yesus, namun Yesus tidak datang. Nah sekarang setelah mati, Yesus datang dalam Yohanes 11 ayat 20-21. Maka Marta datang kepada Yesus dan berkata, seandainya engkau ada di sini, Lazarus tidak akan mati. Itu semacam mempersoalkan keputusan Yesus. Akhirnya Yesus menjawab dalam Yohanes 11 ayat 22-27. Terjadi dialog di situ antara Marta dengan Yesus. Di mana Yesus katakan, percaya gak kau bahwa aku dapat membangkitkannya? Awalnya Marta bilang, oke, ya saya percaya. Tapi kalau kita lihat dalam Yohanes 11 ayat 39-40, kepercayaannya mulai luntur. Pada saat Yesus memerintahkan agar batu kuburan Lazarus dibuka, Marta katakan, jangan Tuhan, sudah 4 hari dia di dalam kubur, sudah bau. Kegalauan juga terjadi pada Maria. Ini bukan sembarang Maria. Ini Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dia pun mempersoalkan. Dia katakan, seandainya kau ada di sini Tuhan, Lazarus tidak akan mati. Dia juga mempersoalkan karena galau hatinya. Dan apa jawab Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 33-35? Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Yesus pun mengalami akibat respon Maria, kemasgulan, sangat terharu dan bahkan sampai menangis. Yesus menangis dalam kasus Lazarus.
Demikian juga orang-orang Yahudi yang bersama-sama datang menghibur Maria dan Marta. Dalam Yohanes 11 ayat 19. Sebagian dari mereka, dalam Yohanes 11 ayat 36 katakan, begitu melihat Yesus menangis, sungguh Yesus mengasihi mereka. Tapi sebagian lagi dalam ayat 37-38 katakan, orang buta dia bisa melekan. Tapi kenapa tidak bertindak agar Lazarus tidak mati? Dan perkataan ini membuat Yesus masgul. Semua galau dalam kasus ini. Karena pilihan yang diambil oleh Yesus. Mempersoalkan keputusan yang diambil Yesus. Seringkali kita juga dalam kehidupan sehari-hari diberikan beberapa pilihan. Pilihan tetap memuliakan Allah, beribadah, bersaksi, melayani, atau melakukan hal yang lain karena satu situasi dan kondisi. Memilih melakukan yang benar dan menyenangkan hati Allah, atau melakukan yang aman bagi saya dan tidak merugikan saya. Dan kalau kita mengambil keputusan pilihan yang aman dan tidak merugikan saya, walaupun tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak benar, kita akan keluar dengan berbagai macam alasan untuk membenarkan pilihan kita itu. Bahkan kita seringkali lebih risau, lebih cemas, lebih galau kalau sampai pilihan yang kita ambil itu dipersoalkan oleh manusia, oleh dunia ini, daripada kelak akan dipersoalkan Tuhan. Bahkan kita sering juga mempersoalkan kenapa hal ini terjadi dalam hidup kita. Mempertanyakan itu kepada Tuhan. Bukan bertanya, beda bertanya dan mempertanyakan. Kalau bertanya kita ingin jawabannya. Kalau mempertanyakan itu sama dengan tidak percaya atau menyesalkan. Ya, mempertanyakan itu ada unsur menyesalkan. Aduh Tuhan, coba kalau hari itu engkau mengingatkan, pasti suami saya tidak selingkuh. Coba Tuhan kau kasih kerjaan yang baik bagi suamiku, pasti suamiku tidak macam-macam. Coba Tuhan kalau kau berikan situasi seperti ini, istriku juga tidak akan macam-macam. Kenapa Tuhan kau izinkan ini terjadi? Itu mempertanyakan. Nah, pada saat Yesus ingin membuka pintu kuburan itu, Yesus berkata kepada Marta dalam Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan padamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kalau kita ingin melihat kemuliaan Allah, dalam kondisi hati kita yang galau, yang sedih, risau, masgul, mengerang dalam hati, karena satu situasi dan kondisi, Tuhan kasih jawabannya. 4 hal yang harus kita lakukan. Seperti yang Yesus lakukan. Tetap percaya kepada firman Tuhan. Tetap percaya pada rancangan Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi masa depan yang membawa pengharapan. Nah, kalau kita percaya akan 2 hal tadi, akan firman rancangan Tuhan, setialah lakukan. Setia lakukannya. Jangan neko-neko. Setia lakukannya. Nah, kalau sudah setia melakukan seperti Yesus setia melakukannya, dia tidak pergi langsung menyembuhkan Lazarus, tapi dia tinggal 2 hari lebih lama. Dia setia melakukan apa yang Tuhan suruh. Yang keempat, jangan mempertanyakan, jangan mempersoalkan. Jangan mempertanyakan, jangan mempersoalkan rancangan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita mengalami kegalauan, Tuhan memberikan solusinya dalam kasus Lazarus. Yesus pun mengalami itu. Bahkan dia katakan, dia sampai masgul, sampai sangat terharu, bahkan sampai menangis. Mengalami satu situasi. Tapi apa yang dilakukan? Dia tetap percaya pada Bapaknya di sorga. Dia tetap percaya akan rancangan Tuhan. Dan dia setia melakukannya. Dan dia sama sekali tidak mempersoalkan, tidak mempertanyakan keputusan Tuhan. Demikian kita dalam hidup kita. Jangan sekali-kali kita menjadi kendor percaya pada Tuhan. Pada rancangan Tuhan. Tetap lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan jangan sekali-kali kecewa atau mempertanyakan, mempersoalkan. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Ini buktinya.
Dalam Yohanes 11 ayat 43 sampai 44, walaupun sudah 4 hari mati yang namanya Lazarus. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Ayat 45, banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus menjadi percaya kepadanya. Jadi kalau saudara galau, tapi sudah melakukan 4 hal tadi, tetap percaya kepada Tuhan, percaya pada rancangannya, yaitu rancangan damai sejahtera, tetap saudara setia melakukannya, dan tidak mempersoalkan, tidak mempertanyakannya, apa yang keputusan Tuhan, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, dan orang sekitar Anda melihat kemuliaan Tuhan tadi, akan menjadi percaya. Itu harus kita lakukan. Saudaraku, ada yang bertanya, mengapa Yesus menangis saat di depan kubur Lazarus? Apakah karena melihat kuburnya? Oh tidak. Kita lihat dulu prosesnya sejak awal, ya. Dari mulai Yohanes 11 ayat 3. Di mana saat itu Marta dan Maria, orang yang dikasihi Yesus, itu mengabari Yesus, menyatakan bahwa Lazarus, orang yang juga dikasihi oleh Yesus, yang adalah saudara Maria dan Marta, itu sakit. Dan mereka minta agar Yesus datang melawat Lazarus supaya sembuh. Sementara dalam Yohanes 11 ayat 4, di situ dinyatakan Yesus tahu persis, dia mendapat tugas dari Bapa bahwa Bapa akan menggunakan kasus Lazarus ini untuk menyatakan kemuliaan Bapa. Artinya apa? Yesus sekarang mengalami dilema. Yang pertama adalah dilemanya, dia akan tahu Lazarus itu yang dikasihnya itu akan dipakai Bapa menjadi alat untuk kenyataan kemuliaannya, artinya Lazarus akan mati. Sementara yang kedua, di tempat yang bersamaan, itu Maria, Marta, dan Lazarus berharap kepada Yesus, ya, untuk menyembuhkan. Dan itu orang-orang dikasihi. Itu yang pertama. Proses yang kedua juga yang membuat Yesus masgul, akhirnya terharu dan akhirnya menangis adalah dia menghadapi kenyataan bahwa orang-orang di dekat dia, ya, orang dekat dia, orang-orang yang percaya kepada dia, yang sudah melayani dia, yang sudah mengalami karya Tuhan, dimulai dari murid-murid Yesus, ternyata mempertanyakan keputusan Yesus untuk tidak langsung datang menyapa Lazarus, malah nunggu 2 hari. Sampai-sampai Thomas, murid Yesus, saat Yesus mengajak mengunjungi Lazarus, dia katakan apa? Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Yesus. Ditambah lagi, kasus di mana Marta yang bersedih, saat Yesus datang, dia berkata kepada Yesus, seandainya engkau ada di sini, Lazarus tidak akan mati. Mempersoalkan, mempertanyakan, kenapa nggak datang gitu loh ya. Sampai akhirnya Lazarus mati. Bahkan terjadi diskusi di situ, antara Marta dengan Yesus yang sangat menarik. Yaitu apa? Marta waktu berkata, seandainya engkau ada di sini, Lazarus tidak akan mati. Artinya apa? Marta itu menginginkan Lazarus itu hidup. Bukan mati, tapi hidup. Dan Yesus menjawab. Apa jawab Yesus? Dia akan bangkit. Tapi apa jawabnya Marta? Marta juga menggunakan firman. Dia katakan, iya dia akan bangkit tapi tidak akhir zaman. Di sini sudah bisa bayangkan perasaan Tuhan Yesus. Ya, bahwa Marta itu menyatakan dia akan bangkit nanti dari zaman. Padahal maksud Yesus itu apa? Sekarang mau dibangkitkan. Aku mengerti kau ingin Lazarus hidup. Maka akan kubangkitkan sekarang. Tapi Marta bersikap seolah-olah Yesus tidak mengerti kerinduan hatinya, keinginan hatinya. Malah dia menggunakan firman berbalik kepada Yesus, katakan ya nanti dari zaman. Lalu ada lagi Maria. Maria ini adalah bukan orang sembarangan. Maria ini yang meminyaki Yesus dengan minyak mur dan merendahkan diri mengusap kaki Yesus dengan rambutnya. Maria yang sama juga pada saat Yesus mengajar, dia duduk di kaki Yesus. Sementara Marta sibuk menyiapkan makanan. Akhirnya Marta protes kepada Yesus dan menyatakan, suruh dong Maria ikut bantu saya. Tapi apa kata Yesus di depan banyak orang? Maria telah memilih yang terbaik. Yaitu dengan apa? Mendengarkan firman Tuhan.
Jadi ini Maria mendengarkan firman Tuhan yang seharusnya sesuai dengan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi imannya harusnya lebih baik, ini namanya Maria. Yang kedua, dia hidup merendahkan diri sampai dia mau menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Jadi dia bukan orang sembarangan, tapi begitu ketemu Yesus, apa yang dia katakan? Dia datang tersungkur di kaki Yesus dan menangis, dan dia katakan, seandainya engkau ada di sini, Lazarus tidak akan mati. Bayangkan, ikut mempertanyakan juga. Jadi di sini, yang pertama tadi Yesus mengalami dilema antara taat dengan melakukan sesuatu demi orang yang dikasihinya. Yang kedua, menghadapi kenyataan bahwa orang-orang di dekatnya, baik murid-murid Marta maupun Maria yang sudah melayani Yesus, yang sudah percaya pada Yesus, yang mungkin juga sudah menyampaikan kepada orang kesaksian mengenai Yesus. Saat orang-orang punya masalah, sakit atau segala macam, mereka datang memberitahukan mengenai Yesus. Tapi begitu masalah datang pada diri mereka masing-masing, iman mereka goyang. Iman mereka goyah. Bahkan yang ketiga, yang Yesus lihat bukan hanya iman mereka goyah, mereka mempertanyakan Yesus. Mempertanyakan Yesus. Yang keempat, bahkan Marta mengasumsikan Tuhan itu tidak mengerti maunya dia apa soal menghidupkan Lazarus. Karena si Marta menganggap itu di akhir zaman. Jadi Yesus itu menangis bukan hanya melihat kubur, tapi dia mengalami 4 proses yang dia lihat dengan matanya sendiri, yang dia alami. Bagaimana galaunya, masgulnya, terharunya Yesus melihat bahwa dia yang tahu persis, dia akan mengalami satu kenyataan bahwa orang dikasihnya Lazarus itu tidak boleh dia sembuhkan karena itu perintah Bapa di sorga untuk menyatakan kemuliaan Bapa. Sementara orang-orang dekatnya nanti akan melihat kenyataan bahwa Lazarus mati. Itu dilema yang dihadapi. Yang kedua, dia melihat orang sekitarnya yang harusnya sudah percaya melayani dia, ternyata begitu masalah datang kepada diri mereka, mereka goyang. Tapi kalau masalah terjadi pada orang lain, mereka bisa menguatkan. Tapi pada saat datang kepada mereka, mereka goyang. Yang ketiga, mereka mempertanyakan kenapa Yesus tidak datang saat itu. Bahkan yang keempat, menganggap Yesus tidak mengerti kesedihan hati mereka. Sampai-sampai si Marta menjawab, ya oke, dia akan bangkit nanti. Padahal kita semua tahu Marta ingin yang namanya Lazarus itu hidup. Dari sini kita bisa belajar ya. Ada 5 hal yang harus belajar. Yang pertama, belajarlah dari ketaatan Tuhan. Belajar dari ketaatan pada Tuhan. Seperti yang Yesus lakukan. Yang kedua, sabar dan percayalah akan rencana Allah. Ya, sabar dan percayalah akan rencana Allah. Yang ketiga, jangan sekali-kali mempertanyakan atau bahkan menyalahkan Allah. Allah lebih tahu daripada kita. Yang keempat, Tuhan itu tahu keadaan kita, keinginan kita, hati kita. Tuhan tahu. Dan Tuhan bukan hanya tahu, dia mengerti. Cukup sampai situ mengerti? Tidak, dia akan bertindak. Dan dia akan berikan tindakan menolong kita. Yang kelima, ini yang paling hebat. Walaupun mengalami situasi di mana orang-orang terdekatnya itu goncang imannya. Kedua, mempertanyakan Yesus. Ya, kenapa tidak melakukan mujizat kesembuhan atau kenapa tidak hadir pada saat Lazarus. Yang ketiga, malah mempertanyakan Yesus, kok tidak mengerti keadaan hati kami. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Ternyata Yesus kasihnya lebih besar dari segala macam pelanggaran kita. Ya. Daripada segala kelakuan kita, dari segala kelemahan kita, kasihnya lebih besar. Dan dia datang di situ di Lazarus, akhirnya apa? Dibangkitkan namanya Lazarus. Bukan hanya dibangkitkan, semua orang yang melihat itu menjadi percaya. Seharusnya kalau Yesus begitu kan, kecewa hatinya, dia ditinggalin aja. Tahu udah mati, tapi tidak. Walaupun Tuhan diperlakukan seperti itu, dipertanyakan keputusannya. Walaupun kurang dipercaya, walaupun dipertanyakan juga, engkau tidak mengerti apa keinginan kita. Tapi ternyata Tuhan membalasnya dengan kasihnya.
Dia jawab, itu menunjukkan dia tahu, dia mengerti dan dia akan bertindak. Makanya dibangkitkanlah yang namanya Lazarus. Itulah membuktikan bahwa kasih Tuhan itu lebih besar dari segala kelemahan kita. Makanya seperti dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 3. Apakah ketidaksetiaan kita akan membuat Allah tidak setia? Tidak, Allah tetap setia walaupun kita tidak setia. Itulah kasih Allah. Jadi saudara-saudara, kita juga sering melakukan seperti yang dilakukan oleh murid-murid, dilakukan oleh Marta, Maria, dan orang Yahudi di sekitarnya. Kita yang sudah percaya Tuhan, yang sudah bahkan melayani Tuhan, melihat orang lain mengalami masalah, kesedihan, duka cita, mengalami beban berat, kita selalu dengan hebatnya menguatkan hati mereka, meyakinkan hati mereka untuk datang kepada Tuhan. Tuhanlah jawabannya satu-satunya. Tapi begitu masalah datang pada diri kita, apa reaksi kita? Jangan sampai kita seperti Thomas. Ya sudahlah, kita ikut dialah. Biar sama-sama mati. Omongan macam apa itu? Atau seperti Marta. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Coba dulu Tuhan, kalau Engkau turun tangan, tidak akan terjadi masalah ini bagi kita. Corona sudah terjadi dari bulan Desember 2019 itu di China. Sekarang masuk Indonesia. Waktu ada di China, bulan Januari yang mati sekian, kita bilang, aduh Tuhan tolong. Begitu datang ke tempat kita, kenapa Tuhan terjadi di Indonesia? Sekarang saya di PHK jadinya. Atau seperti Maria, yang sudah melayani Tuhan, yang Tuhan katakan, ini orang-orang yang sudah memilih yang terbaik. Pelayan-pelayan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Ternyata begitu datang masalah, entah di pelayanannya, entah di pekerjaannya, entah di rumah tangganya, Tuhan kenapa? Jadi saudaraku, jangan lakukan seperti yang dilakukan oleh mereka. Lakukanlah. Karena kalau itu yang kita lakukan, sesungguhnya itulah yang membuat hati Tuhan itu masgul atau galau. Terharu, bahkan sampai Tuhan menangis. Jadi harusnya kita menyenangkan hati Tuhan, malah kita menyedihkan hati Tuhan. Dengan sikap kita. Sikap hati kita, perilaku kita. Makanya, cobalah belajar. Taat pada Tuhan. Yang kedua apa? Saya ulangi lagi. Untuk sabar dan percaya pada rencana Tuhan. Kita akan belajar soal sabar nanti di sesi selanjutnya. Yang ketiga apa? Kita harus jangan sekali-kali mempertanyakan Tuhan. Apalagi menyalahkan Tuhan. Karena kita tidak tahu seluruh gambarannya. Sama, saya tidak tahu juga apa rencana Jokowi mungkin tahun depan apa. Kita belum tahu karena kita tidak ikut dalam rapat kabinet. Tapi tidak bisa kita mempertanyakan bagaimana Pak Jokowi 2021. Nggak bisa, dia udah tahu karena dia sudah membuat rencananya apa. Mana nih kebijakan ekonomi untuk 2021 setelah selesai pandemi COVID-19? Mana ini? Loh, ya kita nggak ada di dalam, jadi kita nggak tahu. Tapi namanya Presiden Jokowi dan kabinetnya pasti sudah tahu apa rencana mereka. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jangan sekali mempertanyakan, apalagi menyalahkan. Dan ingat, Tuhan itu bukan hanya sekedar tahu loh. Dia mengerti dan pasti akan bertindak. Di atas semuanya itu, saudaraku. Kalau saudara dan saya punya masalah, punya dilema, memilih taat atau melakukan sesuatu yang membawa emosi saya, pilihlah yang taat. Karena kalau saudara memilih emosi saudara, misalnya Yesus memilih untuk datang menyembuhkan Lazarus, maka tidak ada proses kebangkitan itu. Dan tidak ada proses menguji iman itu.
Ya. Jadi sekali lagi, sebagai penutup, ini yang paling penting dari kasus Lazarus adalah terlepas dari semua orang menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan masyghul, galau, terharu sampai menangis, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Dia telah memberikan jalan keluar, dia memberikan solusinya dengan membangkitkan Lazarus. Dan saudara percayalah, Tuhan akan tetap menjawab kita karena dia mengerti, dia tahu dan dia mengerti. Dia akan bertindak menolong kita untuk menunjukkan bahwa kasih-Nya itu memang luar biasa. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Tuhan memberkati.